Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta selaku dosen mata kuliah Intermediate Accounting atau yang biasa disebut Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kami dari kelompok 6 kelas AK31R akan mempresentasikan materi pada chapter 9, yaitu Inventory Additional Valuation Issues dan informasi terkait. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila Nur Afifah dengan NIM 2024 1211061. Perkenalkan, nama saya Berlian Ria Agustin dengan NIM 2024 1211029. Untuk sebelumnya, mohon maaf Pak Sparta, karena di sini ada tiga akun yang join. Akun ketiga itu untuk share, jadi tidak on cam. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, di sini ada tujuan poin materi dalam chapter 9. Nah, di sini kami mencakup 5 poin. Yang pertama itu yaitu menjelaskan dan menerapkan aturan nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penilaian persediaan lainnya. Yang ketiga, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Yang keempat, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan detail. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Sebelum masuk materi, di sini ada konsep dasar penilaian persediaan, di mana persediaan itu dinilai berdasarkan cost atau biaya perolehan atau net realizable value atau NRV, mana yang lebih rendah. Nah, dari konsep ini bertujuan untuk menghindari overstatement nilai aset dan tetap menjaga prinsip konservatisme. Oke, di sini ada konsep lower of cost or net realizable value. Di sini ada yang pertama itu cost, yaitu biaya, di mana biaya itu adalah harga perolehan persediaan. Yang kedua ada net realizable value atau disingkat NFV, yaitu harga jual estimasi dan biaya penyelesaian dan penjualan. Dan yang ketiga itu ada prinsip konservatisme, di mana jika NFV-nya itu lebih rendah atau lebih kecil dari cost, maka persediaan akan dicatat sebesar NFV. Oke, di sini saya ada memberikan contoh soal sedikit mengenai final inventory value. Di sini ada determining final inventory value, di mana di sini ada tiga jenis makanan. Yang pertama ada burger, steak, dan pizza. Di mana ketiga makanan tersebut sudah ada cost dan NRV-nya masing-masing. Untuk burger sendiri, itu costnya sebesar 50.000 dan NRV-nya sebesar 40.000. Maka di final inventory value-nya kita catat sebesar 40.000. Karena sesuai konsep yang sebelumnya, jika NRV lebih kecil dari cost, maka persediaan akan dicatat sebesar NRV. Karena di sini NRV-nya lebih kecil dari cost, maka final inventory value untuk burger sebesar 40.000. Untuk yang kedua yaitu steak, di mana harga kosnya 90.000 dan NRV-nya 72.000. Untuk steak ini memiliki kasus yang sama dengan burger, karena NRV-nya lebih rendah dari cost, maka final inventory value-nya dicatat sebesar 72.000. Dan yang terakhir, ini ada makanan pizza, di mana cost itu sebesar 80.000 dan NRV-nya sebesar 120.000. Di sini cukup berbeda, karena cost-nya lebih kecil dibanding NFT. Kalau yang sebelumnya burger dan steak itu uh, cost-nya yang lebih besar dari NFT, tetapi untuk pizza ini
Oke, di sini ada metode penurunan nilai persediaan. Ada dua metode. Yang pertama adalah direct method, di mana ini adalah menurunkan nilai persediaan di akun persediaan. Nah, nama akunnya itu ada CLGS di debit dan inventory di kredit. Untuk metode kedua itu ada allowance method, di mana membuat akun cadangan. Nama akunnya yaitu loss on inventory di debit dan allowance on inventory di kredit. Nah, di sini ada contoh soal LCNRV. Kalau misalkan di soal tersebut diketahui persediaan kosnya sebesar Rp120.000 dan nilai realisasi bersih atau NRV-nya sebesar Rp110.000. Karena di sini NFP-nya lebih kecil dari cost, balik lagi ke konsep yang tadi, maka persediaan akan dicatat sebesar Rp110.000. Untuk jurnalnya, kita akan buat loss on inventory dan allowance on inventory, di mana loss on inventory ini di debit sebesar 10.000 dan allowance ini juga di kredit sebesar 10.000. 10.000 itu selisih dari 120 dikurang Rp110.000. Nah, di sini juga ada gross profit method, di mana metode ini tuh digunakan untuk estimasi persediaan. Nah, rumus dari gross profit ini adalah persediaan awal ditambah pembelian dan dikurang HPP. Maka hasil akhirnya adalah persediaan akhir. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada metode retail inventory, di mana ini tuh untuk membandingkan biaya dengan harga jual eceran. Rumusnya itu persediaan akhir atau harga eceran dikali dengan cost atau retail ratio. Dan untuk retail inventory ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya, Nabila. Nah, sebelumnya kita akan coba kerjain salah satu soal dari gross profit. Nah, di sini ada contoh kasus gross profit, yaitu PT. Nah, untuk pembelian akhir pada tanggal, jadi perkirakan di kira-kira nilai persediaan akhir pada tanggal waktu gudang kebakaran sebesar berapa. Nah, untuk data itu tersedia dari catatan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama itu persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2024 itu sebesar Rp120.000. Yang kedua, itu ada pembelian bersih selama Januari sampai September 2024, yaitu sebesar Rp480.000. Yang ketiga, penjualan bersih selama Januari sampai September tahun 2024, yaitu sebesar Rp720.000. Nah, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, PT Maju Jaya ini memiliki gross profit rate sebesar 40% dari penjualan. Oke, di sini ada penyelesaian soal gross profit method. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitunglah perkiraan nilai persediaan akhir PT Maju Jaya per 30 September tahun 2024 dengan menggunakan gross profit method. Nah, untuk kita menyelesaikan soal berikut, kita harus tahu dulu harga HPP-nya. Karena kita belum dikasih tahu harga HPP-nya, maka kita akan hitung dari gross profit dulu. Di mana gross profit ini 40% yang tadi dikali dengan 720. 720 itu dari penjualan bersih selama Januari sampai September. Nah, 40% ini dari gross profit rate sebesar 40% dari soal. Setelah kita hitung, itu hasilnya sebesar 288.000. Nah, Rp288.000 itu adalah gross profit-nya. Next, kita lanjut hitung untuk HPP.
di mana rumus HPP itu adalah penjualan dikurang dengan gross profit. Nah, untuk penjualan sendiri tadi dengan harga Rp720.000 dikurang dengan hasil yang tadi yaitu Rp288.000. Nah, jadi HPP-nya itu sebesar Rp432.000. Setelah kita mengetahui HPP-nya, maka kita akan masuk ke rumus dari gross profit method sendiri, yaitu persediaan awal sampai pembelian dikurang HPP seperti yang sebelumnya. Nah, di sini persediaan awalnya itu sebesar 120.000 pada 1 Januari. Kita tambah dengan pembeliannya sebesar 480.000, baru kita kurang dengan HPP tadi, yaitu sebesar Rp432.000. Maka kita mendapatkan total sebesar Rp168.000. Oke, jadi untuk soal ini, perkiraan persediaan akhir per 30 September tahun 2024 adalah sebesar Rp168.000. Nah, metode gross profit ini tidak digunakan untuk laporan keuangan tahunan, melainkan untuk estimasi sementara saja. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Retail Inventory Method. Pengertiannya, Retail Inventory Method (RIM) adalah metode estimasi persediaan akhir berdasarkan perbandingan antara harga pokok atau cost dan harga jual eceran atau retail. Tujuannya mempermudah penentuan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan (HPP) atau cost. Variasi 1. Konvensional atau LCM. Markdown juga dihitung dalam CTR atau lebih konservatif. Kedua, average cost method. Semua markdown dihitung. Hasil lebih realistis. Yang ketiga, LIFO Retail Method. Dikombinasikan dengan LIFO. Yang keempat, FIFO Retail Method dikombinasikan dengan FIFO. Selanjutnya, tujuan Retail Inventory Method. 1. Mengestimasi nilai persediaan akhir secara efisien. 2. Menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, mempercepat penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, mengurangi biaya stok opname. Yang kelima, cocok untuk perusahaan retail dengan banyak item. Next. Selanjutnya ada rumus utama. Yang pertama, Cost Available for Sale atau GAFS. Persediaan awal ditambah persediaan pembelian bersih. Yang kedua, Cost to Cost Ratio atau CTR. CTR sama dengan GAFS Cost dibagi GAFS Retail. Yang ketiga, Ending Inventory Retail sama dengan EI Retail sama dengan GAFS Retail dikurang penjualan retail. Yang keempat, Ending Inventory Cost sama dengan EI Cost sama dengan EI Retail dikali CTR. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Persediaan awal sama dengan cost 50.000, retail 100.000. Pembelian cost 150.000, retail 300.000.
Yang ketiga, penjualan retail 250.000. Selanjutnya, langkah-langkahnya. Yang pertama, GAFS sama dengan cost 200.000 dan retail 400.000. Yang kedua, CTR 200.000 dibagi 400.000 sama dengan 50%. Yang ketiga, NI retail sama dengan 400.000 dikurang 250.000 sama dengan 150. Yang keempat, EI cost sama dengan 150.000 dikali 50% sama dengan 75.000. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, tentukan persediaan awal, biaya, dan eceran. Yang kedua, tambahkan pembelian. Yang ketiga, hitung barang yang tersedia untuk dijual. Yang keempat, kurangi dengan penjualan. Yang kelima, hitung cost to cost ratio atau CTR. Yang keenam, tentukan nilai persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir CTR. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, 1. Cepat dan praktis. Yang kedua, cocok untuk perusahaan retail dengan banyak jenis barang. Yang ketiga, membantu mempercepat pelaporan keuangan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, kurang akurat dibandingkan stok opname fisik. Yang kedua, tidak memperhitungkan kerusakan, kehilangan, atau diskon. Yang ketiga, bergantung pada keakuratan pencatatan penjualan. Selanjutnya, contoh perhitungan RIM. Diketahui persediaan awal sama dengan 60.000, biaya dan 100.000 eceran. Yang kedua, pembelian 240.000 biaya dan 400.000 eceran. Yang ketiga, penjualan 380.000 eceran. Langkah-langkah. Yang pertama, yang tersedia untuk dijual sama dengan 300.000 biaya dan 500.000 eceran. Yang kedua, persediaan akhir atau eceran sama dengan 500.000 dikurang 380.000 sama dengan 120.000. Yang ketiga, CTR sama dengan 300.000 dibagi 500.000 sama dengan 60%. Yang keempat, persediaan akhir biaya sama dengan 120.000 dikali 60% sama dengan 72.000. Jadi, nilai persediaan akhir perusahaan adalah 72.000. Selanjutnya, Retail Inventory atau RIM merupakan cara praktis untuk memperkirakan nilai persediaan tanpa harus melakukan perhitungan fisik. Metode ini bermanfaat untuk menghitung laba bersih,
mengontrol kekurangan persediaan, mengatur jumlah barang yang tersedia, serta menyediakan data untuk keperluan asuransi. Namun, RIM memiliki kelemahan karena cenderung memberikan efek rata-rata pada tingkat laba fatal, sehingga bisa menimbulkan distorsi jika diterapkan pada seluruh bisnis dengan variasi margin laba antar departemen. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menghitung ketersediaan per departemen atau berdasarkan kelompok barang dengan margin serupa, dengan asumsi bahwa komposisi persediaan akhir mencerminkan total barang yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, dampak penurunan nilai persediaan. 1. Dampak terhadap laporan keuangan. Laporan laba rugi. Penurunan nilai persediaan dicatat sebagai beban atau loss on inventory write-down, sehingga laba bersih perusahaan berkurang. Selanjutnya ada neraca. Nilai aset persediaan turun karena disesuaikan menjadi nilai realisasi bersih atau net realizable value atau NRV. Hal ini diotomatis menurun total aset perusahaan. Selanjutnya ada ekuitas. Karena laba berkurang, modal atau ekuitas pemilik juga ikut berkurang. Selanjutnya, dampak penurunan nilai persediaan. Yang kedua, dampak terhadap kinerja perusahaan. Ada profitabilitas menurun, rasio seperti net profit margin, dan return on asset atau ROA ikut melemah. Selanjutnya, rasio keuangan berubah. Penurunan aset persediaan bisa mempengaruhi current ratio dan quick ratio, sehingga terlihat bahwa likuiditas perusahaan menurun. Selanjutnya, citra perusahaan. Jika penurunan nilai ketersediaan terlalu besar, investor atau kreditur bisa memandang perusahaan kurang efisien dalam mengelola stok atau menghadapi risiko pasar. Selanjutnya, yang ketiga, dampak operasional dan manajerial. Ada efisiensi manajemen stok. Penurunan nilai biasanya akibat barang rusak, usang, atau harga jual turun, yang bisa menjadi evaluasi bagi manajemen agar bisa lebih ketat dalam mengendalikan persediaan. Selanjutnya, ada strategi penjualan. Perusahaan mungkin harus melakukan diskon besar-besaran untuk menghabiskan stok yang dapat mempengaruhi strategi harga di masa depan. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Penurunan nilai tersediaan menjadi sinyal agar perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan jumlah produksi dan pembelian bahan baku. Selanjutnya, pengungkapan penurunan nilai. 1. Perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan keuangan jika terjadi penurunan nilai persediaan. Kedua, informasi harus diungkapkan meliputi jumlah total penurunan nilai diakui,
alasan penurunan nilai, dan juga dampak pada laporan laba rugi. Selanjutnya, kesimpulan RIM. Di Retail Inventory Method atau RIM adalah metode estimasi nilai persediaan akhir dengan membandingkan biaya dan harga eceran. Metode ini sangat praktis dan efisien dan hemat waktu sehingga cocok dipakai untuk perusahaan retail yang memiliki ribuan item dengan perputaran tinggi. Ketiga, dengan RIM, perusahaan dapat menentukan persediaan akhir dan HPP atau harga pokok penjualan secara cepat tanpa perlu menghitung fisik persediaan. Yang keempat, kelebihannya adalah cepat, praktis, serta membantu laporan keuangan, serta juga mengurangi biaya stok opname. Kelemahannya, tingkat akurasi lebih rendah dibandingkan perhitungan fisik karena tidak memperhitungkan faktor seperti kerusakan, kehilangan, diskon, atau return. Oleh karena itu, RIM sebaiknya digunakan sebagai metode estimasi sementara dan tetap dilengkapi dengan stok opname fisik secara berkala untuk menjamin keakuratan laporan keuangan. Selanjutnya, presentation and analysis. Presentation of inventories. Standar akuntansi mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tertentu terkait persediaan dalam laporan keuangan. Informasi ini penting karena membantu pengguna pelaporan menilai nilai, likuiditas, serta risiko yang berkaitan dengan persediaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk biaya, misalnya FIFO, atau rata-rata tertimbang. Yang kedua, jumlah tercatat persediaan secara total, beserta rincian klarifikasi. Yang ketiga, persediaan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Selanjutnya, presentation of inventory selanjutnya adalah jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan atau cost of goods sales yang biasa kita sebut dengan COGS. Yang kedua, kondisi atau peristiwa yang menyebabkan adanya pengembalikan write-down. Yang ketiga, jumlah penurunan nilai write-down yang diakui sebagai beban, serta jumlah pengembaliannya jika ada. Yang keempat, jumlah persediaan yang dijaminkan sebagai anggunan atas kewajiban. Selanjutnya,
1. Pengertian persediaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha formal, sedang dalam proses produksi untuk penjualan, atau berupa bahan penolong yang akan digunakan dalam proses produksi. Lanjut, persediaan disajikan dalam bahasa dasar, perolehan atau nilai realisasi bersih NRV. Mana yang lebih rendah? Selanjutnya, yang kedua, penyajian dalam neraca atau balance sheet dicatat dalam aset lancar karena diharapkan terrealisasi dalam 12 bulan atau siklus operasi normal. Disajikan dalam satu akun persediaan, namun dalam catatan bisa dirinci menjadi bahan baku, raw materials, atau barang dalam proses, work in progress, atau barang jadi, finished goods, atau barang dagangan, merchandise inventory. Lanjut. Tiga, penyajian dalam laporan laba rugi, atau biasa disebut dengan income statement. Persediaan yang dijual diakui sebagai harga pokok penjualan, HPP, atau COGS. Jika ada penurunan nilai tersediaan, misal rusak atau harga pasar turun, selisihnya dicatat sebagai beban atau kerugian. Pemulihan atau reversal, penurunan nilai, IFRS, diperbolehkan jika NFP meningkat. GAAP tidak diperbolehkan. Selanjutnya, pengungkapan dalam catatan laporan keuangan wajib menggunakan kebijakan akuntansi ketersediaan atau metode FIFO, rata-rata tertimbang, dan lain-lain. Jumlah persediaan menurut klasifikasi bahan baku, barang, dalam proses, dan barang jadi. Jumlah penurunan nilai dan pemulihannya hanya IFRS. Persediaan yang dinilai dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, jika ada. Selanjutnya, contoh penyajian di neraca. Aset lancar, kas, dan setara kas. Piutang usaha, persediaan di 500 juta, biaya dibayar di muka. Yang keenam, ada contoh pengungkapan dalam catatan. Biaya tersedia yang diakui sebagai beban dalam HPP tahun 2025 sebesar 2 juta 2 apa ini? 2 miliar 450 juta. Ya. Contoh yang atas apa yang bawah? Oke. Yang keenam, contoh pengungkapan dalam catatan. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dalam HPP tahun 2025 sebesar 2 miliar 450 juta. Penurunan nilai persediaan yang diakui pada periode berjalan sebesar 40 juta. Jumlah persediaan yang dinilai pada nilai realisasi bersih sebesar 10 juta. Selanjutnya,
Kesimpulan dari Presentation of Inventories. Persediaan merupakan salah satu elemen terpenting dalam laporan keuangan, khususnya pada perusahaan dagang maupun manufaktur. Penyajiannya memiliki dampak terhadap posisi keuangan, laba rugi, hingga analisis kinerja perusahaan. Dalam neraca, persediaan disajikan sebagai aset dengan nilai yang paling rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (NRV). Hal ini dicerminkan prinsip konservatif akuntansi, yaitu agar nilai aset tidak dinyatakan lebih tinggi dari nilai yang bisa direalisasikan. Dalam laporan laba rugi, persediaan mempengaruhi harga pokok penjualan atau HPP yang akhirnya menentukan laba kotor perusahaan. Hingga jumlah penurunan nilai yang terjadi, tujuannya adalah untuk memberikan transparansi kepada pemakaian laporan keuangan secara analitis. Persediaan digunakan untuk menilai likuiditas melalui posisi aset lancar, efisiensi operasional melalui rasio perputaran persediaan dan DIO, serta profitabilitas melalui dampak terhadap HPP dan margin laba. Perusahaan dengan manajemen persediaan yang baik akan lebih efisien, mampu menekan biaya penyimpanan, serta terhindar dari risiko usang atau rusak, dan juga dapat menjaga arus kas tetap sehat. Selanjutnya, Global Accounting Insight. Global Accounting Insight adalah istilah yang merujuk pada pemahaman, analisis, dan informasi mengenai praktik akuntansi dalam skala internasional. Konsep ini menekan pada perbandingan, perkembangan, serta harmonisasi standar akuntansi yang digunakan di berbagai negara, terutama antar International Financial Report Standard atau IFRS dan US Generally Accepted Accounting Principle atau US GAAP. Selanjutnya, persamaan IFRS versus US GAAP inventories. Pertama, keduanya mencatat persediaan pada historical cost. Yang kedua, sama-sama menilai kembali dengan LCNRP setelah pembayaran. Yang ketiga, aturan kepemilikan barang, goods in transit, atau consigned goods, serta special sales serupa. Yang keempat, biaya yang diakui dalam persediaan relatif sama. Selanjutnya,
Kenapa ke 10 detik? Ya. Global Accounting Insight. Perbedaan IFRS versus US GAAP. Inventories. Ada 5. Yang pertama, LIFO. GAAP diizinkan, IFRS dilarang. Hanya FIFO dan average cost. Yang kedua, LCNRV atau market. GAAP, market sama dengan replacement cost dengan batas ceiling and floor. Selanjutnya ada IFRS sama dengan market sama dengan net realizable value atau NRV tanpa ceiling and floor. Yang ketiga, write down. GAAP tidak boleh dibalik. IFRS bisa dibalik jika nilai naik kembali. Yang keempat, biological assets, GAAP tidak wajib diukur NRV. IFRS wajib diukur NRV saat panen. Yang kelima, pendekatan. GAAP lebih detail dan rule-based. IFRS lebih prinsip-based. IIK jika nilai naik kembali. Selanjutnya, nilai persediaan atau inventory valuation. IFRS 1. Metode yang diperbolehkan. FIFO, first in, first out. Dan with average cost. LIFO, last in, first out. Dilarang karena tidak mencerminkan nilai ketersediaan yang realistis. Selanjutnya, US GAAP. 1. Mengizinkan FIFO, weighted average, dan LIFO. Yang kedua, LIFO sering dipakai di AS karena kehitungan pajak saat inflasi, HPP lebih tinggi, dan pajak kena lebih rendah. Selanjutnya ada penurunan nilai persediaan inventory write-down. IFRS 1. Persediaan dinilai dengan prinsip LCNRV, lower of cost and net realizable value. Yang kedua, penurunan nilai bisa dibalik jika nilai persediaan meningkat. Reversal diperbolehkan. US GAAP. 1. Menggunakan LCM, lower of cost of market. Dengan market didefinisikan sebagai replacement cost. Tetapi dibatasi antara NRV dan NRV profit margin normal. Yang kedua, tidak boleh membalik penurunan nilai atau reversal prohibited. Selanjutnya, selanjutnya,
Contoh kasus 1. Sebuah perusahaan memiliki persediaan dengan biaya perolehan $100.000 dengan nilai realisasi bersih $90.000. IFRS, nilai persediaan dicatat 90.000. Jika tahun berikutnya NFP naik ke 95. Persediaan boleh dinaikkan kembali reversal $5.000. US GAAP, nilai persediaan dicatat $90.000. Jika NRP naik ke 95.000, tetap dicatat 90.000. Tidak boleh reversal. Selanjutnya, kesimpulan RIM. Perbedaan IFRS dan US GAAP pada persediaan pencerminan dua pendekatan yang berbeda. IFRS lebih transparan dan adaptif karena melarang LIFO dan memperbolehkan pembalikan penurunan nilai, serta US GAAP lebih konservatif dengan mengizinkan LIFO, namun melarang reversal. Perbedaan ini berpengaruh pada harga pokok penjualan, laba bersih, serta nilai persediaan, sehingga menimbulkan tantangan bagi perusahaan multinasional dalam konsolidasi laporan. Bagi investor, pemahaman perbedaan ini sangat penting agar analisis keuangan lintas negara tetap akurat dan tidak menimbulkan salah tafsir. 1. IFRS lebih transparan dan adaptif, sedangkan US GAAP lebih konservatif dan protektif. Perbedaan ini mempengaruhi HPP, laba bersih, dan nilai persediaan yang dilaporkan. Ketiga, pemahaman mendalam atas perbedaan ini sangat penting bagi akuntan, auditor, dan investor global untuk menghindari salah satu tafsir dalam analisis laporan keuangan nilai standar. Selanjutnya, Baik, di sini ada diskusi dan beberapa pertanyaan. Nah, di sini salah satu pertanyaan itu adalah apa perbedaan utama antara LCM dan LCNRV dalam praktik akuntansi? Jawabannya itu, perbedaan utama antara LCM atau Lower of Cost or Market dan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value terletak pada definisi market dan batasan nilai yang diperbolehkan. Nah, untuk LCM ini atau Lower of Cost or Market digunakan dalam GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, di mana market didefinisikan sebagai replacement cost atau biaya pengganti barang yang memiliki dua batasan. Nah, dua batasannya itu yang pertama ada ceiling atau atas, di mana ceiling itu tidak boleh lebih dari NFV. Yang kedua ada floor atau bawah, di mana floor ini tidak boleh lebih rendah dari NFV atau normal NFV dikurang normal profit margin. Nah, dengan demikian, jika market atau biaya penggantian lebih rendah dari cost, maka persediaan harus ditulis turun. Tetapi market value harus berada di antara batasan tersebut. Kita next di LCNFV, yaitu Lower of Cost or Net Realizable Value, di mana
LCNRV ini digunakan di bawah IFRS dan ASPT, di mana nilai yang dibandingkan adalah cost dan NRV atau nilai realisasi bersih, tanpa batasan atas atau bawah. Nah, NRV ini dihitung sebagai harga jual yang diperkirakan dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual barang. Jadi, di LCNRV, yang lebih penting adalah perbandingan antara cost dan NRV, tanpa memperhitungkan replacement cost. Baik, ini adalah soal kedua, yaitu bagaimana dampak penurunan nilai terhadap laporan laba rugi dan neraca. Jawabannya itu ada dua dampak. Dampak pertama terhadap laporan laba rugi, di mana ketika penurunan nilai dilakukan, kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi pada akun loss on inventory breakdown. Hal ini mengurangi laba bersih untuk periode tersebut karena biaya yang lebih tinggi dicatat sebagai kerugian. Yang kedua, dampak terhadap neraca, di mana nilai persediaan yang tercatat di neraca akan dikurangi dengan jumlah penurunan nilai yang diakui. Sebagai contoh, jika nilai persediaan yang tercatat adalah 1 juta rupiah dan ditulis turun menjadi 800.000 karena nilai pasar lebih rendah, maka nilai persediaan di neraca akan disesuaikan menjadi 800.000 rupiah. Total aset akan berkurang karena persediaan adalah bagian dari aset lancar perusahaan. Jika penurunan nilai bersifat signifikan, ini dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nextnya, ini adalah soal ketiga, di mana soalnya adalah seberapa pentingkah metode estimasi seperti gross profit method dalam akuntansi? Jawabannya itu metode gross profit method adalah sangat berguna dalam mengestimasi persediaan akhir ketika informasi persediaan tidak lengkap atau ketika perusahaan tidak dapat melakukan perhitungan fisik persediaan. Beberapa alasan penting mengapa metode ini digunakan antara lain, di sini ada 4. Yang pertama itu ada situasi darurat. Metode ini sering digunakan dalam situasi di mana persediaan tidak dapat dihitung langsung. Misalnya, akibat bencana alam, kebakaran, atau kehilangan. Dengan menggunakan estimasi kotor, perusahaan dapat menghitung estimasi persediaan meskipun data fisik persediaan hilang. Yang kedua ada simplicity, di mana metode ini mudah diterapkan, terutama di perusahaan-perusahaan yang memiliki margin laba kotor yang stabil. Selama perusahaan memiliki informasi yang baik tentang rasio laba kotor dan penjualannya, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga ada tidak untuk laporan tahunan. Nah, metode ini meskipun berguna untuk estimasi, tetapi metode ini tidak dapat digunakan untuk laporan keuangan tahunan karena hanya memberikan hasil yang bersifat perkiraan. Oleh karena itu, metode ini lebih sering digunakan dalam laporan interim atau untuk tujuan pengawasan internal. Yang keempat atau yang terakhir, karena hanya perkiraan, metode ini memiliki margin error yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan fisik persediaan yang sebenarnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada beberapa materi yang kurang lengkap. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.